Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih untuk Bapak Hadi dan Ibu Farah selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta rekan-rekan sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun ya. Saya Hafiz Raffiansyah. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa speech saya selama 5 menit ke depan dengan judul Be Productive During Pandemic. Sebelum masuk pada topik pembahasannya, saya punya satu pertanyaan nih. Udah berapa lama sih kita ada di situasi seperti ini? Situasi di masa pandemi seperti sekarang ini. Gak kerasa ya, udah nyentuh 1 tahun lebih dan kasus COVID pun terus bertambah. Dikutip dari tribunnews.com, yang mana data tersebut diambil dari website resmi Satuan Tugas atau Satgas COVID-19, tercatat pada Sabtu kemarin, tanggal 29 Mei 2021, ada penambahan jumlah kasus COVID yang baru sekitar 6.565 kasus dan menyebabkan jumlah kasus COVID di Indonesia mencapai 1.803.361 orang. Nah, dampak yang paling besar menurut kalian apa sih di masa pandemi ini? Dampak yang paling besar salah satunya yaitu keuangan yang semakin tersendat, yang mana banyak sekali pengurangan pekerja di saat seperti sekarang ini. Namun seharusnya di saat pandemi ini kita bisa melakukan hal-hal yang bisa mendongkrak keuangan kita. Ketika udah seperti ini, apa sih yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakuin, mau gak mau kita harus mempunyai solusi ke depannya agar tidak terus-terusan seperti sekarang ini. Salah satunya yaitu mencoba membuka bisnis. Di saat seperti ini, membuka bisnis itu merupakan langkah yang bagus karena kita mempunyai banyak waktu luang. Contohnya itu dengan membuka bisnis di sosial media dan juga e-commerce. Namun, ketika kita ingin membuka bisnis, itu nggak bisa hanya asal-asalan saja membukanya, karena itu bisa berdampak ke depannya, dan biasanya akan berdampak buruk. Nah, kita lihat saja, banyak perusahaan yang mempunyai nama yang sudah besar, namun tetap saja mengalami kegagalan atau kebangkrutan. Apalagi ketika usaha kita belum mempunyai nama, atau kita hanya membuka asal-asalan saja. Nah, di sini saya ingin memberitahu informasi beberapa langkah yang harus kita lakuin atau kita tentuin dulu sebelum kita membuka suatu usaha atau bisnis. Yang pertama, kita harus nentuin dulu nih apa yang sekarang lagi diminati banyak orang, dan juga harus lihat dulu nih marketnya seperti apa. Kemudian kita juga harus riset dulu target customer yang ingin kita jangkau tuh di mana aja dan siapa aja. Kemudian kita harus terus membranding brand kita agar memiliki brand awareness di ingatan para konsumennya. Jadi ketika disebut brand itu, para audiens bakal tahu nih brand itu. Nah, kemudian jangan lupa juga mempromosikan produk-produk ke teman terdekat kita dan juga harus melakukan yang namanya advertising atau mengiklan produk-produk di berbagai media atau di berbagai platform agar bisa dijangkau banyak orang. Nah, ketika kayak gitu, buktinya banyak sekali sekarang para UMKM yang berhasil membuka usahanya walaupun di saat masa pandemi seperti ini. Dilansir dari data.tempo bahwa ada 65 juta UMKM yang sudah berdiri di Indonesia dan terus semakin banyak dan semakin meningkat jumlahnya. Oleh karena itu, nggak ada yang nggak bisa. Jadi harus semangat terus agar bisa menjadikan ekonomi Indonesia lebih maju. Jadi intinya semua hal itu bisa dilakuin asal kita mempunyai niat dan juga melangkah ke depan terus tanpa melihat masa yang sudah lampau. Nah, jadi kita harus berusaha terus agar ekonomi Indonesia semakin maju. Terima kasih semuanya. Saya Hafiz Raffiansyah, izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.